Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Pemain alat kesehatan untuk ekspornya seperti apa Pak gambarannya di 2020 dan 2021 ini Pak? Tentu saja ekspor secara alkes itu kan itemnya banyak. Tapi saya ambil kembali ke contoh jarum suntik saja yang memang sedang tren. Jarum suntik ini oleh UNICEF itu target untuk 2022 itu sudah mulai diorder ke perusahaan kami Wanjek. Jadi artinya tahun depan kapasitas produksi kami sebesar 1,2 miliar per tahun diperkirakan itu akan habis. Jadi diperkirakan di dalam negeri saja 200 sampai 250 juta pieces untuk kebutuhan pasar domestik akan terserap. Dan sementara sisanya sekitar 1 miliar kurang lebih itu akan diserap oleh pasar internasional. Dan tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan, selain alat suntik juga kita ada rapid test antigen yang kita harapkan juga bisa masuk ke dunia internasional. Lalu juga kita ada rapid yang non-COVID. Lalu juga kita akan masuk di pasar nasional dengan kantong darah. Dan tentu saja kami sedang memperhitungkan itu semua. Dan kita berharap industri dalam negeri, terutama alat kesehatan, bisa menjadikan peluang ini sebagai suatu kesempatan supaya ekonomi Indonesia tumbuh, diantaranya dari alat kesehatan. Demikian. Ya, Pak Luhut juga sempat menyinggung Pak bahwa memang untuk saat ini kita tuh masih impor alat kesehatan kurang lebih 10% begitu ya. Berarti bisa dikatakan ceruk pasar untuk industri alat kesehatan di dalam negeri juga masih terbuka lebar. Bahkan Pak Luhut juga mengundang begitu untuk para investor bisa mengembangkan industri alat kesehatan di dalam negeri. Terjadi juga peningkatan pemain di industri alat kesehatan 300 menjadi 800. Nah, seperti apa? Utamanya mungkin Itama Ranoraya begitu ya bersaing di tengah ya jika memang nantinya ada beberapa perusahaan-perusahaan dari luar yang ingin melakukan investasi di industri alat kesehatan. Saya pikir yang kuncinya adalah tentu saja konsistensi. Jadi bagaimana konsistensi kita sebagai industri alat kesehatan untuk konsentrasi membuat produk-produk yang diinginkan. Seperti misalnya di Indonesia ini kita akan produksi jarum suntik. Jarumnya ya, jarum suntiknya yang selama ini impor. Nah, apabila nanti jarum suntik sudah bisa dibuat di Indonesia secara penuh, tentu saja jangankan kita bicara ekspor, bicara untuk memenuhi dalam negeri saja itu sudah menjadi suatu tantangan. Nah, lalu juga produk-produk lain seperti yang saya sebutkan. Jadi kalau kita konsisten, itu saya kira tidak usah khawatir ceruk kesempatan ini akan hilang. Karena membuat alat suntik atau membuat alat kesehatan itu tentu saja kan butuh teknologi, butuh juga keseriusan. Sehingga pemain-pemain yang kira-kira hanya musiman, yang hanya mungkin menganggap ini adalah suatu keuntungan, itu tentu saja akan tergerus oleh para industriawan yang memang betul-betul serius ingin mengembangkan alat kesehatan, bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga untuk membuat produk kita bisa dikenal di luar negeri. Seperti misalnya kami membuat sekarang ini rapid antigen dan rapid non-COVID. Itu dengan merek Abbott, merek internasional yang bisa kita buat di sini, karya anak bangsa yang akan diedarkan dengan harga cukup bersaing. Ya tentu saja ini kan merupakan suatu kebanggaan. Jadi bukan hanya produk nasional, tapi standar internasional. Demikian.